Hari itu bukan seperti hari-hari biasa. Langit tak lagi biru, lautan tak lagi bergelombang. Gunung-gunung meledak dan melayang seperti kapas. Langit terbelah dan bumi memuntahkan semua isi perutnya. Inilah hari yang dijanjikan. Hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa satupun pembela. Mereka berdiri di tempat yang sama, dari para nabi hingga para pembangkang, dari raja hingga rakyat jelata. Semua menggigil, berdiri rapat, tak ada suara kecuali bisikan dan deru napas ketakutan. Matahari hanya sejengkal di atas kepala, keringat bercucuran, ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Ada yang wajahnya gelap, ada pula yang bersinar karena cahaya amal. Di tengah keramaian itu, para malaikat mulai memanggil satu persatu nama. Fulan bin Fulan, majulah ke hadapan mizan. Mereka datang dengan gemetar, menanti penimbangan amal mereka. Satu persatu berdiri di hadapan timbangan besar yang dijaga malaikat. Ada yang menangis haru karena amal baiknya lebih berat. Ada yang meraung karena keburukannya tak bisa diselamatkan. Dan ada pula yang terdiam. Diam bukan karena selamat, tapi karena tak menyangka bahwa seluruh hidupnya akan dibuka satu persatu tanpa ada yang bisa ditutup-tutupi. Tiba-tiba terdengar nama yang sangat dikenal di dunia. Fulan bin Abdillah maju ke hadapan mizan. Orang-orang menoleh. Itu dia, bisik sebagian ahli ibadah itu yang dulu disebut-sebut wali oleh manusia, yang kita lihat selalu menangis di masjid, yang sujudnya lama, yang bajunya selalu bersih dan wajahnya bercahaya. Langkahnya berat, bahkan tanah padang mahsyar seakan menolak untuk diinjak oleh kaki yang penuh rahasia. Wajahnya menunduk, tangannya menggigil. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang dulu terbiasa dengan wudhu. Tapi kali ini bukan untuk sholat, tapi untuk diadili. Para malaikat memandang dengan tajam, dan mizan pun sudah menunggu di depannya. Ia ingin berbicara, tapi lisannya keluh. Ia ingin berdoa, tapi malaikat berkata, "Ini bukan waktunya lagi untuk meminta. Ini saatnya kau menjawab." Dan disinilah semuanya dimulai. Detik-detik penimbangan seorang yang dikenal ahli ibadah, yang seluruh hidupnya tampak penuh kebaikan. Tapi siapa sangka di balik doa-doanya yang panjang, di balik sujud-sujud yang dalam, tersembunyi sesuatu yang nyaris tak terlihat manusia. Sesuatu yang akan menjatuhkannya lebih dalam daripada pendosa yang terang-terangan maksiat. Karena penyakitnya tersembunyi, penyakit yang bernama kesombongan dalam ibadah. Di dunia, namanya dikenal, disebut-sebut di mimbar, dipakai sebagai contoh dalam ceramah, dikenal sebagai ahli ibadah yang tak kenal lelah. Dialah Fulan bin Abdillah. Di kota kecil tempat ia tinggal, tak satu penduduk pun yang tak mengenalnya. Ia tinggal di rumah sederhana dekat masjid. Hidup tanpa banyak harta, tapi penuh dengan simbol-simbol kesalehan.
Setiap malam sebelum azan subuh berkumandang, orang-orang melihat bayangannya sudah berdiri di masjid. Kain sarungnya lusuh tapi bersih. Sajadahnya selalu basah oleh air mata. Ia puasa Senin, Kamis, bahkan sering terlihat berbuka hanya dengan air putih dan kurma kering. Lisannya hampir tak pernah berhenti berzikir, dan bila berbicara, ia menunduk, menghindari pandangan langsung. Tampak rendah hati, tampak zuhud. Bahkan anak-anak kecil pun menyebutnya sebagai wali Allah. Tak sedikit orang yang datang padanya minta nasihat, minta doa, minta keberkahan. Namun, apa yang tampak di luar belum tentu mencerminkan isi dalam. Sebab iblis itu tidak hanya mendatangi orang yang lalai, tapi juga orang yang taat. Bahkan terkadang, iblis paling licik adalah yang menyusup di balik jubah ibadah. Fulan tak sadar, sedikit demi sedikit, hatinya mulai merasa istimewa. Ia tersinggung saat seseorang mendahuluinya dalam saf pertama. Ia kecewa jika tidak dipuji setelah memberi ceramah. Ia gelisah bila tak ada yang menyebut namanya. Saat ada acara keagamaan, ia masih sholat malam, masih berdoa panjang, masih membaca Al-Quran hingga menangis. Tapi hatinya mulai mengharapkan pengakuan, mengharap pujian, dan secara perlahan ia mulai menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Suatu hari, seorang pemuda masuk masjid dalam keadaan mabuk. Dengan suara terhuyung ia berkata, "Aku ingin tobat, tapi aku tak tahu caranya sholat. Aku malu." Orang-orang menutup hidung, menjauh, tapi justru Fulan maju. Namun, bukan untuk memeluknya atau membimbingnya. Ia menatap si pemuda dengan tajam, lalu berkata lantang di depan umum, "Kau datang ke rumah Allah dengan najis dan bau khamar? Pulanglah, bersihkan dulu dirimu. Rumah Allah bukan tempat orang seperti kau." Pemuda itu pun menangis, lalu pergi dan tak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar pemuda itu ditemukan tak bernyawa, menjadi korban pergaulan jalanan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, langit tak menerima tangis Fulan. Ia tak menyadari bahwa sesungguhnya ia sedang memakai pakaian kesombongan, bukan dalam bentuk jubah atau sorban, tapi kesombongan yang tersembunyi dalam batin. Merasa paling suci, merasa paling dekat dengan Allah, dan merasa berhak menghakimi. Kesombongan yang lebih halus dari ria, lebih samar dari ujub, dan lebih mematikan dari maksiat. Dan disitulah awal kejatuhannya dimulai. Ia masih dianggap wali oleh manusia, tapi catatan di langit sudah menulisnya dengan tinta berbeda. Tahun demi tahun berlalu, Fulan tetap dikenang sebagai ahli ibadah. Ketika ia wafat, orang-orang menangis. Jenazahnya diiringi oleh ribuan orang. Doa-doa pun mengalir tanpa henti. Semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik. Imam masjid berkata, "Jika Fulan tak masuk surga, siapa lagi yang layak?" Wajahnya tampak tenang di liang lahat, dan semua mengira inilah akhir yang indah. Namun, apa yang dilihat mata manusia tak selalu sejalan dengan apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Malam itu, seorang murid dari kota lain yang dulu pernah belajar kepada Fulan bermimpi. Ia bermimpi melihat gurunya terikat di padang luas. Wajahnya penuh rasa panik, tangannya gemetar, dan dari kejauhan ada cahaya datang mendekat disertai suara yang berat
namun lembut. Wahai hambaku, ingatkah engkau kepada si pemuda yang menangis ingin bertaubat, namun kau usir dengan kehinaan? Ingatkah engkau pada malam-malam tangismu yang hanya untuk mencari pujian makhluk, bukan ridhoku? Ingatkah engkau ketika engkau merasa lebih mulia dari sesamamu, padahal engkau sedang menabung azab bagi dirimu sendiri? Fulan tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu terdengar suara malaikat yang mencatat. Tertulis dalam kitab, ia ahli ibadah di mata manusia, tapi tertipu oleh kesombongan yang halus. Ia tak meminta ampun atas rasa merasa paling suci. Maka hari ini ia dihisab dengan kesombongannya, dan cahaya itu pun menjauh, meninggalkannya dalam kesunyian yang panjang. Murid itu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menangis, mengulang-ulang doa. Ya Allah, lindungilah hatiku dari merasa paling benar. Jangan biarkan ibadahku menjadi pakaian kesombongan. Ia pun keluar rumah sebelum subuh, menuju masjid. Dan malam itu, ia mulai menulis dalam jurnalnya sebuah kalimat. Aku belajar dari guruku bahwa ujian terbesar bukanlah maksiat, tapi merasa paling suci saat taat. Kabar tentang mimpi itu tersebar. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap itu hanya bunga tidur. Tapi malam demi malam, lebih banyak orang yang merenung. Dan seorang ulama sepuh berkata, kita tak tahu bagaimana akhir kita, tapi yang kita tahu bahwa Allah tak melihat penampilan, tapi isi hati. Dan siapa yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka ia telah jatuh pada penyakit iblis pertama, kesombongan. Dan sejak hari itu, orang-orang mulai mengingat kembali si pemuda yang dulu diusir. Mereka bertanya-tanya, apakah mungkin ia telah diterima, sedang si ahli ibadah tergelincir? Inilah rahasia yang terungkap, bahwa yang paling mengerikan bukanlah dosa yang terlihat, tapi kesombongan yang tersembunyi di balik ibadah. Gelap, sepi, tak ada suara, kecuali bisikan napas dan detak ketakutan. Fulan kini sendirian di liang kubur. Tak ada lagi pujian, tak ada lagi yang mencium tangannya. Tak ada yang bertanya fatwa, tak ada yang mengangguk ketika ia berbicara. Hanya tanah dan kesunyian. Ia menangis, namun air matanya tak lagi mengalir. Yang mengalir hanya penyesalan. Tiba-tiba, dua malaikat datang dengan wajah tak bisa dilihat, dengan suara seperti petir, namun mengandung hikmah dari langit. Monro buka. Fulan gemetar, lidahnya keluh. Padahal puluhan kali ia mengajarkan jawaban dari pertanyaan ini. Siapa Tuhanmu? Ia mencoba menjawab, Rabbi, Allah. Tapi mulutnya berat karena selama hidupnya ia lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan ridho Allah. Apa agamamu? Islam. Islam. Tapi hatinya ragu karena Islamnya lebih tampak dalam simbol dan penampilan daripada dalam hati yang tunduk sepenuhnya. Siapa nabimu? Ia menjawab, Muhammad. Namun suaranya goyah karena ia lebih banyak bicara tentang dirinya daripada menyambung warisan Rasulullah dengan rendah hati. Seketika terdengar suara dari langit, biarkan ia bersama amalnya. Malaikat pun membuka catatan panjang. Lembaran-lembaran ibadah dibuka. Salat malam, puasa, sunnah, zikir ribuan kali, sedekah dalam jumlah besar. Namun ada coretan samar di bagian bawah. Ia berharap dipuji. Ia kecewa bila tak disanjung. Ia marah bila diabaikan. Ia bangga melihat orang lain dianggap lebih buruk darinya. Fulan berteriak,
Ya Allah, aku tak menyangka. Aku tak tahu ini ria. Aku hanya ingin menjadi panutan, tapi suara dari langit berkata, engkau tahu, tapi engkau abaikan. Engkau rasakan, tapi engkau biarkan tumbuh. Engkau ajarkan ikhlas, tapi hatimu diam-diam mengkhianatinya. Ini bukan soal ilmu. Ini soal hati yang tak pernah kau bersihkan dengan jujur. Tangisnya tak bisa dibendung. Fulan meratap, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Hanya 1 hari, 1 jam, 1 sujud, agar aku bisa ikhlas, agar aku bisa mencabut semua niat palsuku. Namun jawabannya adalah, telah selesai masamu. Sekarang bukan waktu amal, sekarang waktu hisab. Di tengah kesunyian itu, Fulan melihat satu cahaya seorang lelaki muda. Ia terkejut. Itu si pemuda yang dulu ia usir dari majelis, kini berdiri bersinar di antara para syuhada. Fulan berkata, "Kau, bagaimana bisa kau di sini?" Pemuda itu menjawab, "Aku hina di hadapanmu, tapi aku menangis karena ingin taat. Aku pernah jatuh, tapi aku bertaubat, dan aku tak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Maka Allah angkat derajatku bukan karena ibadahku, tapi karena rendah hatiku." Fulan tersungkur. Ia menangis dan terdengar suaranya memecah bumi. Celaka aku, bukan karena kurang ibadah, tapi karena aku terlalu merasa tinggi di hadapan manusia. Inilah penyesalan yang tak bisa ditebus. Bukan karena ia tak tahu, tapi karena ia tak mengoreksi niat. Ia mengira pakaian ibadah telah menyelamatkannya, padahal itu hanyalah tirai dari kesombongan yang paling halus. Wahai saudaraku, mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan resapi pelajaran dari kisah ini. Kisah tentang seorang ahli ibadah yang dihormati, dikagumi, dan dijadikan panutan. Tapi ia terpeleset bukan karena dosa besar, tapi karena kesombongan kecil yang ia biarkan tumbuh di balik sajadah. Pernahkah kita merasa senang jika puasa kita disebut-sebut? Pernahkah kita merasa bangga saat orang memuji hafalan kita? Atau merasa lebih baik dari yang masih berbuat maksiat? Waspadalah, karena di sanalah setan menyusup, tidak lagi menggoda lewat zina, mabuk, atau maksiat terang-terangan, tapi lewat rasa lebih baik, lewat penampilan yang murni, tapi niat yang keruh, lewat amal yang tampak, namun tersembunyi harap ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dikenal. Rasulullah pernah bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Allah akan berkata pada hari kiamat, pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin mereka lihat amal kalian. Lihatlah apakah mereka bisa memberi kalian balasan. Betapa banyak orang sujud setiap malam, tapi bukan demi Allah, melainkan demi status, panggung, atau pujian yang tak abadi. Betapa banyak orang yang terlihat zuhud dan tawaduk, namun diam-diam membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ketika merasa lebih tinggi, itulah awal kejatuhannya. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, hati yang penuh keikhlasan adalah hati yang tidak silau oleh pandangan manusia, tidak terluka oleh celaan mereka, dan tidak bergantung pada pujian mereka. Mari kita renungkan. Mungkin di antara kita ada yang tak terlihat rajin, tak viral,
tak dikenal, tapi ia menangis dalam sujud. Ia bersihkan hatinya setiap malam, dan ia berkata lirih dalam doa, "Ya Allah, aku tak punya apa-apa kecuali kerendahanku di hadapan-Mu." Dan mungkin ia lebih mulia di sisi Allah daripada 1000 ahli ibadah yang penuh bangga. Wahai saudaraku, setiap kita punya potensi untuk menjadi mulia, bukan karena banyaknya amal, tapi karena tulusnya niat, bukan karena panjangnya sajadah, tapi karena kerendahan hati, dan bukan karena sanjungan manusia, tapi karena rahmat Allah semata. Mari kita kembali, periksa hati kita, ulangi niat kita, dan jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun, karena bisa jadi mereka yang kita remehkan adalah orang yang Allah muliakan kelak di surga tertinggi, dan kita yang bangga dengan amal sendiri justru jatuh di liang penyesalan. Jika kalian sedang diuji dengan rasa iri, bangga diri, atau pujian yang membuat lupa diri, ingatlah kisah si ahli ibadah ini, bahwa kesombongan tak selalu tampak, kadang tersembunyi dalam berzikir dan tahajud, dan bila dibiarkan, bisa menelan amal seumur hidup. Tulis di komentar, apakah kalian pernah merasa diuji dengan perasaan lebih baik dari orang lain? Mari kita saling ingatkan dan berbagi hikmah. Jangan lupa tekan like jika kisah ini menggugah hati kalian. Share agar lebih banyak saudara kita terhindar dari penyakit hati. Dan subscribe untuk kisah penuh makna seperti ini setiap hari. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah bersihkan hati kita dan terima amal kita, dan lindungi kita dari kesombongan terselubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.